Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam Talkshow Ramadan 1440 Hijriah yang disiarkan melalui channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Pada saat ini kita mengambil tema kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Sahabat religi, di kesempatan sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Aminuddin SAG MSI. Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang pada sore ini kita akan membahas tentang 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Sahabat religi yang dirahmati Allah, kita sapa dulu beliau. Selamat sore Bapak Aminuddin, apa kabar? Sehat Bapak? Selamat sore Mas Trubus, alhamdulillah sehat. Mas Trubus sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat Bapak. Bapak, sore ini kita akan membahas tentang 5 nilai budaya kerja yang kita transformasikan dalam pelayanan kita terhadap masyarakat. Menurut Bapak, setelah kita meraih WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani ini, apakah kedepannya yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin canggih ini, Bapak? Disilahkan untuk menyapa masyarakat. Terima kasih Mas Trubus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat religi yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur yang luar biasa Mas Trubus, karena kita masih diberikan kesempatan umur panjang untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan tentunya juga bulannya Al-Quran. Oleh karenanya, yang pertama, mari kita bersyukur atas begitu banyaknya nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Bahkan kita tidak mampu menghitung satu persatu nikmat Allah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan Kementerian Agama Kabupaten Bantul, alhamdulillah, ini rasa syukur kita yang juga yang tidak hingga, karena atas perjuangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Bantul, kita sudah meraih predikat WBBM yang sebelumnya diawali dengan predikat WBK. Memang untuk mencapai predikat-predikat tersebut, baik itu WBK kemudian diteruskan dengan WBM, wilayah birokrasi bersih melayani, bukanlah sesuatu yang mudah, karena untuk saat ini hanya beberapa kementerian agama saja yang bisa mendapatkan predikat WBBM tersebut. Tentu yang tidak kalah pentingnya bagi kita Mas Trubus adalah bagaimana kita bisa mampu bukan hanya meraih dengan perjuangan yang luar biasa, tapi adalah bagaimana kita juga bisa mempertahankan. Karena memperoleh itu adalah sesuatu yang berat, tapi untuk bisa mempertahankannya itu bukan soal yang mudah. Oleh karenanya, cara yang paling mudah, yang secara sederhana kita mampu mempertahankan predikat WBBM tersebut adalah dengan 5 nilai budaya kerja ASN Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mungkin kita semua sudah hafal semua, Mas Trubus, terutama pegawai ASN Kementerian Agama di Bantul. Mas Trubus ini orang hebat ini ya. Teman-teman yang lain juga hebat, krunya juga terima kasih, ini yang luar biasa hingga kita bisa melaksanakan suatu acara ini, Talkshow Ramadan ini, mudah-mudahan nanti memberikan manfaat. Amin. Nah, 5 budaya kerja ini, yang pertama adalah Mas Trubus, keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai orang Islam, tentu kewajiban kita adalah senantiasa beribadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, bertakwa. Ini paling penting, karena setiap ibadah, setiap kerja kita itu adalah bagian dari ibadah kita. Dan keimanan, ketakwaan ini juga harus kita pupuk terus, harus kita jaga dan harus kita tingkatkan. Bahkan kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan ini tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya bahwa Ramadan
Ibadah Ramadan, puasa Ramadan ini adalah dalam rangka kita la'allakum tattaqun, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana? Tentu caranya adalah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan. Dan kita bekerja ini adalah bagian dari ibadah kita sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karenanya ketika kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu kerja kita juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku, yaitu aturan-aturan hukum agama dan juga aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu Mas. Alhamdulillah. Yang berikutnya, yang cara kiat yang berikutnya lewat 5 budaya kerja ini, yang kedua adalah tentunya adalah integritas. Integritas ini sangat penting. Apa itu integritas itu Mas? Integritas itu adalah selarasnya pikiran kita, hati kita, ucapan kita, dan juga perbuatan kita. Nah, ini harus selaras. Apa yang kita pikirkan, apa yang kemudian di dalam hati kita, dan apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat juga harus sama. Bahkan teringat saya sebuah hadis itu, Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah sesuatu yang hak walaupun pahit rasanya. Wah, ini berat. Contohnya Mas Trubus misalkan ingin mengingatkan teman yang salah, walaupun pahit ya harus kita ingatkan. Nah, integritas ini Mas Trubus tentu ya harus kita jaga juga, harus kita pertahankan dan harus kita latih secara terbiasa dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai ASN Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam rangka menjaga, merawat dan juga mempertahankan predikat WBBN tersebut, wilayah birokrasi bersih melayani. Wah, ini cukup berat Mas Trubus. Kayaknya diucapkan mudah ya, tapi prakteknya berat ya. Kita aja kadang sholat aja kadang mundur-mundur kan misalnya kan. Nah, karena mungkin sesuatu hal, tapi tentu harus kita usahakan. Pertama tadi tentu yang sudah kami sampaikan, ya keimanan dan juga ketahuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua tentu tadi integritas yang sudah kami sampaikan. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah profesionalitas. Nah, profesionalitas ini juga sangat penting Mas Trubus, karena profesionalitas ini bagian dari kompetensi harus kita tingkatkan dan juga bagian dari disiplin kita. Islam mengajarkan kita untuk disiplin. Kita ada kewajiban Mas Trubus ya, ada sholat 5 waktu. 5 waktu itu harus tepat waktu, itu juga bagian mendisiplinkan kita. Betul Mas Trubus. Coba kalau kita, oleh karenanya sering juga disebutkan itu banyak riwayat, kalau kita ingin melihat seseorang, lihat saja sholatnya. Nah, itu ukuran sederhananya. Ternyata sholat itu luar biasa. Bisa untuk ukuran ya. Untuk ukuran. Bahkan kalau kita lihat di hadis itu, wah itu luar biasa Mas Trubus. Ya toh, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sudah menegakkan tiangnya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka dia sudah meruntuhkan tiang agama. Luar biasa. Dan nanti amal yang pertama kali dilakukan adalah sholat. Nah, ketika budaya kerja yang ketiga disiplin itu sudah kita praktekkan Mas Trubus. Umat Islam sudah mempraktekkan secara lahiriah setiap hari, lewat ukurnya adalah sholat. Ketika dia sholatnya disiplin, itu sudah menjadi sebuah ukuran. Insya Allah pekerjaan-pekerjaan lain juga dia akan disiplin. Baik, gitu ya. Luar biasa ya. Kemudian Mas Trubus yang tidak kalah pentingnya, yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini menjadi sangat penting. Ya, ini maknanya adalah bagaimana pekerjaan itu harus tuntas, harus selesai, baik itu tepat waktu, baik itu juga sesuai dengan aturan, dan yang tentunya pekerjaan-pekerjaan itu adalah harus kita laksanakan dengan tepat waktu dan tuntas. Yaitu yang berikutnya Mas Trubus, nanti kita Bapak ini karena sesuatu kita mengikuti yang satu ini, nanti akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat religi yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Sangat asik sekali pada sore hari ini. Kita sudah membahas tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentang integritas,
tentang profesionalitas ini kita masih berbicara tentang tanggung jawab, Pak Amin. Emang waktu itu begitu cepat berlalu, sampai Allah pun juga mengingatkan kepada wal asri, ya, demi waktu di mana. Tak terasa ternyata kita sudah memang hampir mengakhiri di season ini ya. Ya, terima kasih Mas Trubus. Yang selanjutnya adalah yang 5 budaya kerja yang keempat adalah tanggung jawab. Bagaimana kita punya rasa tanggung jawab yang besar, setiap pekerjaan itu harus kita selesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, ini pekerjaan itu harus tuntas, harus cepat, dan tentu juga sebagai pelayan masyarakat ada satu slogan yang bagaimana kita bisa bekerja secara cekatan, Mas Bro. Apa itu cekatan? Kita bisa bekerja dengan cepat, melayani dengan cepat, kemudian bisa bekerja dengan akurat, mengurangi tingkat kesalahan. Yang berikutnya adalah transparan. Itu paling penting sekali, transparan berkaitan dengan semua hal-hal yang kita kerjakan itu harus kita sampaikan kepada penerima layanan, yaitu masyarakat. Nah, oleh karenanya yang tidak kalah pentingnya tadi, ketika kita punya rasa tanggung jawab yang besar, maka sebesar dan kecil apapun pekerjaan yang kita terima, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan kita laksanakan secara tuntas. Nah, berikutnya Mas Trubus adalah yang kelima adalah keteladanan. Keteladanan ini sangat penting karena kita sebagai aparatur sipil negara, Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini khususnya dan juga Kementerian Agama secara keseluruhan harus memberi contoh kepada lingkungan kita, di mana tempat kita kerja, di mana lingkungan kita tempat tinggal, di mana tempat kita bergaul. Kita harus memberikan contoh yang baik bahwa ASN Kementerian Agama adalah ASN-ASN yang terbaik akhlaknya. Kalau kita merujuk di firman Allah, ya akhlak yang terbaik yang sebagai contoh adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah tersebut ada contoh yang sangat mulia. Bahkan tugasnya Rasulullah juga untuk meningkatkan akhlaknya manusia pada saat itu yang di zaman jahiliyah, sebagaimana hadis Nabi, innamal bu'itsu liutamimal makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk meningkatkan, memperbaiki akhlaknya manusia. Nah, ini kita sebagai pribadi ASN dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tidak kalah penting adalah memberikan tauladan. Tauladan yang paling kecil, Mas Trubus, ada di wilayah tempat kerja kita, ada di wilayah keluarga kita, kemudian juga di masyarakat, kemudian seterusnya dalam rangka kita melayani. Kita harus menjadi tauladan yang baik, memberikan contoh yang baik lewat akhlak-akhlak yang tentunya yang sesuai dengan aturan-aturan agama kita, dan juga tentunya juga sesuai dengan aturan-aturan negara yang sudah kita taati, sudah kita sepakati bersama. Begitu Mas Trubus ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Berarti kita 5 budaya kerja ini harus kita terapkan betul pada ASN kita ya Bapak ya. Betul. Luar biasa sekali. Memang harapan kita ketika ada masyarakat datang ke kantor kita, jangan sampai mereka itu beliau tidak bisa terlayani secara baik. Itu betul. Kalaupun beliau itu dari rumah membawa masalah, keluar dari kantor itu sudah harus dengan senyum. Betul. Harus dengan senyum. Betul. Kita harus menyapa dengan baik, kemudian juga kita tersenyum, kemudian kita melayani dengan senang hati. Saya kira ketika kita melayani dengan sepenuh hati, Mas Trubus, insya Allah masyarakat yang kita layani juga senang. Ya, kita sampaikan apa adanya, sebaik mungkin kita layani. Kalau memang itu orang tua, anggap itu orang tua kita. Kalau itu yang muda, anggap itu menjadi anak kita. Kalau itu ternyata sebaya kita, anggap itu sebagai sahabat kita atau saudara kandung kita. Ketika kita melaksanakan ketugasan kita, melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan kita berpikir tadi dengan senang hati dan menganggap bahwa yang kita kerjakan ini adalah sebagian dari ibadah kita. Kita kembalikan bahwa ini sebagai ibadah. Tentu Allah akan berikan sesuatu yang terbaik buat kita. Kalau gaji itu bonus dari pekerjaan kita, tapi nanti Allah akan berikan keberkahan buat kita, memberikan rahmat gitu Mas Trubus, diberikan badan yang sehat, anak-anak juga insya Allah diberikan kita rezeki yang berlimpah dan barokah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan yang tidak kalah pentingnya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Insya Allah, Allahumma amin. Artinya ketika kita bekerja dengan apa yang telah kita bicarakan tadi, kita itu bisa bekerja untuk dunia dan akhirat. Betul, kita justru mendapat dua-duanya. Dapat dua-duanya. Wah, satu bonus yang luar biasa itu ya. Kita dapat gaji karena pekerjaan kita, dan kita dapat pahala karena ibadah kita, karena bekerja bagian dari ibadah kita. Luar biasa. Nah, Bapak ini jadi kadangkala karena senangnya masyarakat terhadap pelayanan kita, terus kadang masyarakat itu sok kepingin memberikan semacam bonus atau apa, bagaimana itu Bapak? Nah, sudah kita sepakati bersama, kita sudah
pokoknya no gratifikasi, 0 rupiah. Karena kita pelayanan masyarakat, pokoknya semua tanpa biaya, kecuali yang memang diatur oleh aturan-aturan negara. Contohnya ketika pernikahan di KUA dilaksanakan di jam kantor, di hari kerja 0 rupiah, kecuali memang dilaksanakan di luar kantor dan itu sesuai dengan aturan. Jadi kita dilarang untuk memungut dan juga bahkan menerima, walaupun itu bentuknya mungkin sebagai rasa terima kasih masyarakat kepada kita. Tentu sebagai aparatur sipil negara kita harus menolaknya. Nah, budaya ini harus kita biasakan, no pungli, no korupsi, no gratifikasi, dan mudah-mudahan nanti ini bagian cara kita untuk mempertahankan predikat kita WBBM. Karena sesungguhnya yakinlah ketika kita bekerja bisa saja tidak ada orang melihat, tapi yakinlah bahwa Tuhan senantiasa mengawasi kita. Itu yang paling penting. Dan tentunya setiap manusia ini adalah sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Begitu Mas Agus ya. Berarti memang bentuk daripada kerja kita yang mengikuti 5 nilai budaya kerja tadi, itu kita implementasikan dalam pekerjaan kita, dan itu betul-betul kita itu melayani masyarakat secara murni gitu ya. Jadi tanpa ada tendensi apa-apa, tanpa ada harapan apa-apa dari masyarakat, apalagi imbalan-imbalan itu ya. Dan tidak diskriminasi. Dan nah, ini bagian dari moderasi, dan kita harus adil, Mas Trubus. Tidak siapapun orangnya, apapun keadaannya, apapun agamanya, sebagai pelayan publik, karena Kementerian Agama menaungi semua agama yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh pilih kasih, tidak boleh melihat itu dari mana latar belakangnya. Yang penting adalah tugas kita melayani dengan sepenuh hati. Jadi banyak masyarakat kita itu setahunya Kementerian Agama itu hanya yang diurusi agama Islam. Ternyata semua agama adalah kita urusi secara adil begitu ya. Iya. Adil dan proporsional. Nah, itulah adil. Agama selain agama Islam harus kita layani, baik itu di bidang pendidikan, baik itu di bidang penyuluhan. Oleh karena ada penyuluh agama selain agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, iya betul. Iya. Agama Kristen, Katolik, Hindu, dan seterusnya. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melayani masyarakat di bidang keagamaan dan juga pendidikan keagamaan. Melalui tanggung jawabnya ada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan itu di Kemenak Bantul juga ada ya Pak, semua baik penyuluh agama, pengawas agama ada ya di. Ada semua ya, alhamdulillah. Berarti semua bisa terlayani. Iya, Bapak. Jadi ternyata Kementerian Agama di Kabupaten Bantul itu kalau kita lihat cukup bisa menjadi motivasi bagi instansi-instansi yang lain setelah meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Apakah ada dari yang lainnya itu kepingin belajar atau bagaimana ke Kemenak Bantul, Bapak? Betul Mas Trubus, ini sebagai yang poin 5 teladan. Karena teladan itu kan harus disebarluaskan, dan ternyata kita sudah menjadi teladan bagi banyak instansi. Kemarin beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Agama Kabupaten Pacitan pernah datang, kemudian juga dari Sidoarjo. Bahkan kemarin kita juga mendampingi itu Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dalam rangka apa? Dalam rangka membagi ilmu, berbagi, bertukar tular, bagaimana kiat-kiat untuk memperoleh predikat BPK dan juga seterusnya predikat BBB. Ini bagian dari keteladanan kita untuk memberikan teladan yang baik kepada instansi-instansi di luar Kementerian Agama dan juga dalam Kementerian Agama di lintas kabupaten maupun lintas provinsi. Iya, baik Bapak. Terima kasih sekali informasi yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini yang kita sampaikan kepada sahabat religi. Semoga apa yang kita sampaikan ini benar masyarakat sangat bermanfaat sekali. Baik sahabat religi yang dirahmati Allah, perjumpaan kita sore hari ini cukup karena waktu. Insya Allah kita dapat berjumpa lagi pada saat lain waktu dan saat yang sama. Untuk itu terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.